wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatil arabi ahsanal lughati, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqona bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, hakikat kudrat irada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang mulia ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar mengkaji sebuah fan ilmu nahu, yaitu kitab Al-Jurumiyah, yang mana sebagaimana ketahui bahwa dalam kajian ini yang pertama kita mengetahui harokat satu demi persatu, menerjemahkan, lalu mengetahui kedudukan atau tarkiban kalimah yang kita pelajari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di minggu kemarin kita sudah menyelesaikan tentang materi tanda i'rab rofa, yang mana dari tanda i'rab yang 4, yang pertama i'rab rofa, 2 i'rab nasab, 3 i'rab jazm khofad, dan keempat adalah i'rab jazm. Nah, i'rab rofa kemarin sudah selesai dijelaskan, dan selanjutnya musonib di sini akan melanjutkan pada pembahasan yaitu tentang tanda i'rab nasab. Nah, kata musonib di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Walinasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa nunu. Walin nasbi dan itu tetap untuk i'rab nasab, khamsu alamatin, adapun 5 tanda atau 5 ciri. Al-fathatu, yaitu yang pertama adalah fathah, wal alifu dan kedua alif, wal kasrotu dan ketiga kasroh, wal ya'u dan keempat ya, wa hadpununi dan kelima adalah hadpununi atau hadap nun. Fa ammal fathatu, maka adapun fathah, fatakunu itu terbukti fathah, alamatan itu menjadi tanda atau menjadi ciri, linnasbi untuk i'rab nasab, fi salasati mawadi'a di 3 tempat. Fil ismil mufrodi, yang pertama adalah isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan kedua adalah kalimat jamak taksir, wa fi'lil mudhari'i, dan ketiga adalah fi'il mudhari', ida dakhola di mana-mana masuk, alaihi kepada itu fi'il mudhari', apa nasibun amil nawasib, walam yatasil dan belum bertemu, bi akhirihi di akhirnya itu fi'il mudhari', sayun dengan apa-apa. Nah, baik, kita jelaskan maksud daripada keterangan walin nasbi khamsu alamatin ini.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda i'rab oleh nasab. Nah, ada berapa kata musonib? Walin nasbi homsu alamatin. Tanda i'rab oleh nasab itu ada 5. Homsu alamatin. Mana yang 5 itu? Al-fathatu, yang pertama adalah fathah. Nah, wal alifu dan kedua alif, wal kasrotu ketiga kasroh, wal ya'u keempat ya, wahad pununi dan kelima adalah hadap nun. Nah, walin nasbi, waw yang ada di lafadz walin nasbi ini adalah waw huruf atop. Nah, lin nasbi kedudukannya menjadi jar majrur. Alamatin, nah, homsu jadi mudob, alamatin, homsu mudob, alamatin mudofun ilaih. Al-fathatu kedudukannya menjadi badal, ya, badal. Selanjutnya wal alifu, waw yang ada di lafadz wal alifu ini wawnya waw huruf atop, ya, maktub alal fathi kepada fathah, wal maktub alal marfu. Selanjutnya wal kasrotu, sama wawunya waw atof, atof alal fathah. Wal ya'u, wal ya'u ini sama hurufnya huruf atof, maktub ke lafadz fathah juga. Wahad pununi, ya, hadbu mudof, nuni mudofun ilaih, dan wawunya adalah sama waw atof. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang tanda i'rab. Kata musonib di sini walin nasbi homsu alamatin. Nah, tanda i'rab nasab itu ada 5. Ya, tanda i'rab nasab ini ada 5. Yang pertama adalah fathah. Wal alifu kedua alif, wal kasrotu ketiga kasroh, wal ya'u keempat ya, wahad pununi dan kelima adalah had pununi atau hadap nun, membuang nun. Nah, ini 5. Kalau kemarin yang ditandai oleh i'rab rofa itu ada 4. Yang pertama adalah dumah, kedua waw, ketiga alif, dan keempat adalah nun. Nah, sekarang yang ditandai oleh i'rab nasab ini ada 5, yaitu yang pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, kelima had pununi. Nah, ini. Nah, selanjutnya dari tanda i'rab yang 5 ini, ya, fathah, alif, kasroh, iya, dan had pununi, ada yang termasuk tanda i'rab asliyah, artinya asli pengganti daripada i'rab nasab. Nah, jadi dari tanda i'rab yang 5 ini, fathah, alif, kasroh, iya, had pununi, ada yang termasuk asliyah. Mana? Yaitu tanda i'rab nasab oleh fathah. Nah, jadi tanda i'rab nasab oleh fathah ini adalah termasuk asliyah. Ya, asliyah artinya pengganti daripada i'rab nasab. Nah, adapun tanda i'rab nasab oleh alif, kasroh, iya, dan had pununi ini adalah termasuk niyabah. Ya, artinya pengganti daripada fathah. Niyabatu anil fathah, pengganti dari i'rab fathah. Nah, ini yang 4 ini, ya, artinya niyabah. Nah, ya, niyabah pengganti. Nah, sekali lagi, i'rab nasab ini ada 5. Yang pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, kelima had pununi. Dari tanda i'rab yang 5 ini ada yang termasuk asliyah, yaitu tanda i'rab oleh fathah. Nah, adapun alif, kasroh, iya, dan had pununi ini adalah niyabah, artinya pengganti daripada fathah. Ya, ini untuk keterangan dari wali nasbi homsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasrotu wal ya'u wahad pununi. Nah, ini maksud penjelasannya segini. Nah, selanjutnya kata musonib, nah, dari tanda i'rab yang 5 ini, nah ini
ini semuanya akan memberikan ini ya. Ada berapa kalimah yang ditandai oleh fathah, yang ditandai oleh alif, yang ditandai oleh kasroh, yang ditandai oleh iya, yang ditandai oleh hadfun nuni untuk i'rab nasab ini. Nah, pertama kita menjelaskan tanda i'rab nasab yang ditandai oleh fathah. Nah, kata musonib di sini, fa ammal fathatu, adapun kalimah yang dinasobkan oleh fathah, nah, fatakunu itu terbukti fathah alamatan menjadi tanda linnasbi untuk i'rab nasab fi salasati mawadi'a, yaitu di 3 tempat. Apa saja? Bil ismil mufrodi, yaitu pertama kalimah isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan kedua adalah kalimah jama taksir, wa jam'i wa fi'lil mudhari'i, dan ketiga adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' yang bagaimana? Kata musonib, idza dahola alaihi nasibun walam yatasil bi akhirihi sayun, yaitu fi'il mudhari' yang sudah kemasukan awamil nawasib atau amil nawasib, ya, awamil nawasib, dan belum bertemu dengan apa-apa di akhirannya. Ini adalah kalimah yang dinasobkan oleh fathah. Nah, kita ke sini lagi. Kata musonib tadi, fa amal fathatu patakunu alamatan li nasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa fi'lil mudhari'i al izadahola alaihi nasibun walam yatasil bi akhirihi sayun, yaitu pertama kalimah yang dinasobkan oleh fathah itu adalah isim mufrad. Nah, ingat kemarin mufrad itu di waktu i'rab nasab, definisi daripada isim mufrad itu adalah malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asmail khamsah. Artinya kalimah bukan tasniyah, bukan jama, dan bukan mulhaq tasniyah jama. Artinya bukan tasniyah, tasniyah itu 2, bukan jama artinya banyak, dan bukan mulhaq. Mulhaq itu yang diikutkan kepada tasniyah dan yang diikutkan kepada jama. Itu namanya mufrad, artinya mufrad itu 1. Nah, contohnya, nah kalau kemarin contohnya kita ambil dari lafadz jaid. Nah, jaid untuk i'rab nasab ropa kemarin itu ja'a jaidun. Nah, sekarang untuk i'rab nasab kita ambil dari kalimah pertamanya adalah ra'aitu. Nah, ra'aitu Zaidan. Nah, ini ra'aitu Zaidan. Atau misalkan dari kalimah misalkan nasortu Zaidan. Nah, nasortu Zaidan. Nah, nasortu Zaidan, ro'aitu Zaidan. Nah, ro'aitu, ro'a fi'il madi, tu fa'il. Nah, ini enggak, tu-nya fa'il, Zaidan jadi maf'ul. Hukum maf'ul wajib dibaca nasab sebab kalimah isim mufrad. Nah, sekali lagi, ro'a. Nah, ro'a ini adalah, ro'a ini kalau misalkan ini adalah 3 kalimah ya. Ro'a, tu, kalau misalkan didohirkan tu ini adalah ana. Ya, ana. Ro'a fi'il, tu. Ro'a melihat tu saya, Zaidan atas Zaid. Jadi saya telah melihat Zaid. Nah, kalau ini ro'a ini adalah kata kerja. Ro'a melihat kata kerja, tu-nya itu fa'il atau disebut juga objek. Kalau Zaidan ini menjadi subjek, artinya orang yang dikerjakan. Kalau
Objek ini orang yang mengerjakan. Ro'a melihat tu saya telah melihat Zaidan atas Zaid. Ini kumpul kata kerja, objek dan subjek. Nah ini, jadi fa'il itu objek, Zaidan jadi subjek, artinya orang yang dikerjakan. Nah ini ro'a fi'il madi, tu fa'il, Zaidan jadi maf'ul. Hukum maf'ul, nah nanti ada di bab maf'ul ya ke depan. Wajib dibaca nasob sebab jadi kalimah isim mufrad. Nah, yang selanjutnya adalah contohnya dari lapad nasortu ya. Nasortu, nasoro, nasoro, nasortu, saya telah menolong. Nasoro itu artinya menolong, saya Zaidan atas Zaid. Jadi saya telah menolong Zaid. Ini sama juga seperti ini ya. Saya telah menolong Zaid. Nasoro fi'il kata kerja, tu-nya fa'il yaitu objek, Zaidan jadi maf'ul yaitu subjek. Nah, hukum maf'ul wajib dibaca nasob sebab kalimah isim mufrad. Nah ini, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu nahu ini untuk mengetahui akhiran daripada kalimah ya, seperti di dalam Al-Qur'an atau di dalam kitab kuning ya, di dalam kitab kuning khususnya, atau misalkan yang kita bahasa ini kitab Arab Gundul ya, Arab Gundul. Nah, untuk mengharokatkannya seperti ini. Nasortu Zaidan. Nasoro fi'il, tu jadi fa'il, Zaidan jadi maf'ul sebab kalimah isim mufrad. Ini yang pertama yang ditandai oleh i'rab nasab oleh fathah. Yang kedua kata musannif, kalimah yang dinasobkan oleh fathah adalah wa jam'i taksiri, adalah kalimah jamak taksir. Nah, ingat kemarin jamak taksir itu di i'rab rofa sudah dijelaskan definisinya, yaitu mata goyaro an bina'i mufrodihi, kalimah yang berubah dari bentuk mufrodnya. Contoh seperti lapad rasulun, mufrodnya jamaknya jadi rusulun. Nah, contoh ro'aitu rusulan. Nah, kenapa rusulan kok tidak rusulun? Karena jadi maf'ul. Nah, kita kembali lagi. Nah, kata musannif, ro'aitu, saya telah melihat, rusulun, kepada para utusan. Nah, rusulun, rusulan. Nah, kenapa? Karena jadi maf'ul. Nah, kalau kemarin itu ja'a rusulun. Nah, karena jadi fa'il, hukumnya wajib dibaca rofa. Kalau sekarang lapad rusul ini kedudukannya menjadi maf'ul, jadi dibaca nasob. Rusulan, ro'aitu, ro'a fi'il, tu-nya jadi fa'il, rusulan jadi maf'ul. Hukum maf'ul wajib dibaca nasob sebab kalimah jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kalau misalkan rasulan, nah kalau rasulan berarti satu rasul. Kalau rusulan jamak artinya banyak ya, lebih daripada dua, artinya tiga dan seterusnya, itu banyak. Nah, ini yang kedua. Nah, baru dua ya kalimah yang dinasobkan oleh fathah. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, dan ketiga adalah fi'il mudhari idza dahola alaihi nasibun walam yatasil bi akhirihi sayun. Yang ketiga, kalimah yang dinasobkan oleh fathah adalah kalimah fi'il mudhari yang sudah bertemu ya, yang sudah bertemu di awalnya fi'il mudhari itu dengan amil nawasib. Ya, amil nawasib. Jadi amil nawasib ini adalah amil ya, yang memerintah kepada akhiran fi'il mudhari ketika dimasukkan awalnya itu oleh awamil-awamil yang ada 10, nanti di depan ada ya, awamil nawasib itu ada 10.
Nah, ketika awamil yang 10 ini masuk kepada fi'il mudhari, maka akhiran daripada fi'il mudhari itu harus dibaca nasab, nawasib. Jadi amil nawasib yang menasobkan kepada akhirnya fi'il mudhari. Ya. Akhirnya fi'il mudhari. Jadi ketika awamil yang 10 ini masuk kepada fi'il mudhari, maka akhiran daripada fi'il mudhari itu wajib dibaca nasab. Ya, nanti di bab ke depan ada tentang awamil. Di antaranya awamil yang masuk kepada fi'il mudhari itu ada 2. Yang pertama amil nawasib, yang kedua adalah amil jawazim. Kalau amil nawasib ini masuk kepada fi'il mudhari dan akhirannya ketika fi'il mudhari kemasukan amil nawasib ini, maka akhirannya dibaca nasab. Kedua amil jawazim. Ini ada 18, nanti juga di depan ada, sebentar lagi kita akan sampai ke bab awamil. Ada 18, nah ketika awamil jawazim yang 18 ini masuk kepada fi'il mudhari, maka akhirannya fi'il mudhari ini wajib dibaca jazm, ya, dijazmkan akhirnya, disukunkan. Nah sekarang ini dulu fi'il mudhari idza dakhala yang kemasukan alaihi di awalnya atau sebelumnya fi'il mudhari itu yaitu amil nawasib, ya. Walam yatasil bi akhirihi sayun, dan belum bertemu dengan apa-apa di akhirnya. Nanti ada gitu. Fan nawasibu asaratun wahya an walan wa idan wa kae wala mukae wala mujuhudi wal jawabu wahata wa jawabu bilpa wal wau wa au. Nah itu ada 10. Nah, contoh seperti fi'il mudhari dulu. Nah sekarang fi'il mudhari misal dari lafaz nasoro. Nasoro fi'il mudhari'nya jadi yansuru. Nah, yansuru. Ya. Yansuru. Ini yansuru. Nah, ini belum kemasukan awamil nawasib. Nah, bagaimana kalau misalkan kemasukan amil nawasib di awalnya? Nah, idza dakhala alaihi nasibun, idza dakhala di mana-mana masuk alaihi kepada itu fi'il mudhari, apa nasibun amil nawasib. Masuklah di sini amil nawasib misalkan an. An. Nah, an. Nah, akhirannya fi'il mudhari yang asalnya yansuru, ketika sudah kemasukan an amil nawasib ini, maka akhirannya ini tidak boleh dibaca yansuru, tetapi dibaca ayan suro. Nah, dibaca nasab ayan suro, ya. Jangan dibaca ayan suru, salah, tapi ayan suro. Nah, kan di sini idza dakhala alaihi nasibun, di mana-mana sudah kemasukan awamil nawasib. Nah, ini awamil nawasibnya an. Ya, awamil nawasib an. Dan belum bertemu dengan apa-apa di akhirannya. Nah ini kan belum bertemu apa-apa. Yansuru belum bertemu dengan apa-apa di akhirannya. Nah kemasukan an yang asalnya yansuru, kemasukan an jadi ayansuro. Nah dari doroba, sama doroba juga. Asalnya yadribu. Asalnya yadribu. Yadribu. Nah kemasukan an jadi ayat riba. Nah, itu. Dari fataha yaftahu, contoh. Fataha yaftahu. Ya. Yaftahu. Nah, kemasukan an jadi ayat taha. Nah, jadi jangan dibaca ayat tahu, tetapi ayat taha. Alima ya'lamu, sama. Alima ya'lamu, kemasukan an, jadi ayat lama. Hasiba yahsibu, kemasukan an, jadi ayah siba. Jangan ayah sibu, tetapi ayah siba. Hasuna yahsunu, kemasukan an, jadi ayah suna. Nah, jadi akhirannya fi'il mudhari ketika kemasukan an, ya, an, amil nawasib, dan teman-temannya nanti ada 9 atau 10, semuanya awamil yang suka menasobkan ke akhir fi'il mudhari,
ini akhirannya ketika kemasukan an maka dibaca nasob. Nah, fi'il mudhari yang seperti ini yaitu yang idza dakhala alaihi nasibun walam yatasil bi akhirihi sayun, untuk i'rab nasob maka tanda i'rab nasobnya oleh fathah. Ya, sekali lagi, kalimah yang ditandai oleh i'rab nasob atau i'rab nasob untuk kalimah yang ditandai oleh fathah untuk i'rab nasob ini ada 3. Kali lagi, kalimah yang ditandai oleh fathah untuk i'rab nasob ada 3. Yang pertama adalah isim mufrad, kedua jamak taksir, dan ketiga adalah fi'il mudhari. Ya, diselesaikan karena kalau yang kemarin yang untuk i'rab rofa itu fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirihi sayun. Nah, yaitu fi'il mudhari yang belum bertemu dengan apa-apa di akhirannya. Jadi di awal dan di akhirannya itu belum bertemu dengan apa-apa. Maka ketika itu fi'il mudhari dibaca rofa. Contoh, yansuru. Nah, itu fi'il mudhari yang belum bertemu dengan apa-apa. Itu untuk i'rab rofa'nya oleh duma. Nah, kalau sudah kemasukan oleh an amil nawasib, ya, amil nawasib yang 10, maka akhirannya fi'il mudhari wajib dibaca nasob. Nah, ini untuk i'rab nasobnya oleh fathah. Ya, oleh fathah. Ini fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun walam yatasil bi akhirihi sayun. Itu. Jadi sekali lagi maksud daripada bait yang pertama adalah walinasbi khamsu alamatin al fathatu wal alifu wal kasrotu wal ya'u wahad bununi adalah tanda i'rab nasob itu ada 5. Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah kasroh, yang keempat adalah ya, dan kelima adalah had bununi. Had bununi itu artinya membuang nun. Nah, dari tanda i'rab yang 5, ya, fathah, alif, kasroh, iya, dan had bununi ini ada yang termasuk asliyah, ya, tanda i'rab asliyah nasob, yaitu tanda i'rab oleh fathah. Nah, tanda i'rab nasob oleh fathah itu termasuk tanda i'rab asliyah. Adapun oleh alif, kasroh, iya, dan had bununi itu adalah termasuk niyabah, artinya pengganti daripada i'rab khofad. Ya, i'rab fathah, maaf. Ya, i'rab nasab oleh fathah. Selanjutnya, fa'amal fathatu patakunu alamatan linasbi bisalasati mawadi'a bil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirihi sayun. Maksudnya adalah kalimah yang dinasobkan oleh fathah ada 3. Yang pertama adalah kalimah isim mufrad, yang kedua adalah kalimah jamak taksir, dan ketiga adalah fi'il mudhari yang idza dakhala alaihi nasibun, yang sudah kemasukan amil nawasib di awalnya, walam yatasil bi akhirihi sayun, dan belum bertemu dengan apa-apa di akhirannya fi'il mudhari. Contoh seperti lafaz yansuru, kemasukan an jadi ayyansuro. Yadribu, kemasukan an jadi ayyadriba. Yaptahu, kemasukan an jadi ayyaptaha. Alima ya'lamu, kemasukan an jadi ayya'lama. Hasuna yahsunu, kemasukan an jadi ayyahsuna. Hasiba yahsibu, kemasukan an jadi ayyahsiba. Nah, itu contohnya seperti yang tadi dijelaskan. Itu pembahasan yang kita bahas pada hari ini, ya, tentang pembagian atau i'rab nasab yang ada 5, lalu yang ditandai oleh fathah. Nanti
Insya Allah mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan lagi materi pembahasan dari tanda i'rab nasab yang selanjutnya, yaitu yang oleh alif, oleh kasroh, oleh iya dan hadbun nuni. Kiranya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam kajian kitab Al-Jurumiyah kita cukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila di dalam penyampaian banyak kekurangan dan kehilapan atau misalkan kesalahan, mungkin itu dari kesalahan pribadi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.